undang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, para peserta dan pembelajar Bible Study bersama kami semua di sini, bersama saya. Terima kasih untuk bergabung kembali di hari Sabtu jam 12 siang ini. I hope weekend Anda akan sangat-sangat dikuatkan, diperbaharui, karena jiwa Anda diperbaharui, jiwa Anda dikuatkan. So, thank you so much untuk semua special people yang sudah joining dari Jayapura, dari Sorong, dari Manado, dari Sumatera. Thank you so much. Juga dari Hong Kong, Ibu Ratna, thank you. Sudah bergabung juga. Juga Ibu Jane Carol. Saya sangat-sangat tertarik sekali untuk kita bisa actually really mengalami Tuhan secara pribadi, bukan cuman ada pengalaman tahu dari mendengar banyak khotbah atau pengajaran, tahu di pikiran kita Allah hidup di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita karena tubuh kita bait Allah, tapi dari mengetahui di kepala bisa menjadi pengalaman day by day dengan diri kita sendiri, dari dalam hati kita. Kita bisa mengalami dan memberi pengalaman keluar kepada orang-orang lain. So, saya mengucap syukur sama Tuhan untuk sampai hari ini ya, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Anugerah Tuhan juga terus melimpah pada kita, pengertian, pewahyuan, seperti Daud berkata kepada putranya ya, in all you're getting, get understanding. Saya tadi lagi sambil melihat di Amplified Bible dan the Message Bible, terutama Amplified lah. Dikatakan bahwa di Amsal 4 ya ayat 7, in all you're getting, get understanding. Itu bukannya hanya mendapat pengertian logika di kepala. You know, it's really Amsal 4 ya, Amsal 4 ayat 7. Tapi betul-betul pembahasannya di sini adalah kamu bisa mendapat with all your acquiring, get understanding, artinya actively seek spiritual discernment, secara aktif mencari pengertian, membedakan roh. Itu karunia yang paling penting dan nggak terlalu gampang bekerjanya dalam kita. Daripada kita main curiga sama orang, lebih baik Roh Kudus yang kasih tahu, you know. Mature comprehension, pemahaman secara dewasa, and logical interpretation, dan menginterpretasi dengan logika. Nah, dari semuanya ini Daud ngajarin ini Amsal 4 nih, Amsal dari Bapak Daud ke anaknya yang tunggal, katanya, yang masih muda. Okay, when I was a son with my father, dalam kurung David, tender and the only son in the sight of my mother. Dari Bathsheba memang cuma satu ini anaknya, ya, bersama Daud. Nah, saya berdoa di pengalaman kita selama PPKM ini membuat Anda menjadi the greatest lover of God, kekasih terbesarnya Tuhan. Jangan sampai larut, jangan sampai encer kasihnya Anda kepada Tuhan. Berarti kalau kasih Anda kepada Tuhan gak encer, berarti Allah sama Anda lagi dekat. Ya, karena kita 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata kita nggak bisa mencintai Allah sampai Allah lebih dulu mencintai kita. Ya, kebenarannya memang dia lebih dulu cintai kita. Dan kita kaget menerima cinta yang begitu indah, genuine love ya. Akibatnya itu cinta blueber dari kita ke orang-orang sekitar kita. And that's supposed to be what Christianity is all about. Kekristenan tuh ya kayak gitu. Tapi dari
lahir baru sampai menuju kepada kedewasaan melalui proses kehidupan ini, ada aniaya, ada ancaman, ada godaan, ada ujian. Ternyata banyak dari kita dalam perjalanan ini ada yang tergeletak jatuh tapi diangkat Tuhan lagi, bangkit lagi, tergeletak, ada yang sampai ditur, saya murtad, ditur. Yet in all those time, di dalam semua situasi itu, Allah nggak pernah ninggalin kita. He is always with us. Cuman kita sadar nggak, peka nggak, discerning nggak kehadirannya dia itu. So, kalau kita sangat-sangat discerning, dan latihan ini butuh exercise, kita tidak akan bisa hilang dari berjalan dengan Tuhan. So, apa kabar semuanya? Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah siap belajar kata-kata Anda. Aku siap belajar. Menyemangati kita semua di tempat ini. So, thank you so much. Kalau kita udah siap semuanya, kita berdoa supaya pesan Tuhan ini masuk ke hati kita, ditolong Roh Kudus, supaya bisa bertumbuh, berakar, bersemai, sampai kita suatu hari melihat hati kita tuh jadi kebun, buah-buahan yang subur, bunganya lagi mekar, sebentar lagi jadi buah, ya. Nah, sampai orang akan menikmati, akan bilang bahwa ini perkebunan bagus sekali, yang menikmati orang lain, dan itu buah jatuhnya nggak jauh dari pohon. So, antara orang menikmati buah dan kitanya nggak bisa jauh, alias di mana ada kita ada buahnya. Itu yang Tuhan mau kita alami every day bersama Tuhan. So, kalau Anda sudah siap, kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk semua anak-anak-Mu, putra-putrimu dalam Tuhan yang sangat-sangat setia untuk datang padamu, untuk belajar bersama. Sebab di mana ada beda pengertian, beda pendapat atau kelas pendapat, tapi kalau kita 2-3 orang sehati dengan kehendak Allah, Kau hadir, Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kita. Nah, seperti Musa, Harun, dan Miriam ribut, Kau hadir tengah-tengahnya. Dan situasi yang konfrontasional berubah menjadi directional, di mana Allah kembali mengarahkan siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mau dipimpin. Lord, Engkau gembala kami domba-Mu. Ajar kami untuk dipimpin Engkau. Ajar kami untuk sadar kami butuh dipimpin Engkau. Dan Tuhan, terima kasih sebagai domba-Mu. Kami lapar untuk makan rumput yang segar di padang berumput hijau. Kami mau istirahat dalam kelegaan, dalam hadirat-Mu, dalam kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, suatu hari kita akan bisa bilang selama PPKM ini, kebajikan kemurahan belaka ikut kami sepanjang hidup kami. Thank you Lord, kami berikan pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita dari hari Kamis sore kita belajar mengenai bahwa keselamatan jiwa kita itu ada, termasuk juga menyelamatkan, bukan ngelepasin roh kita dari kemanusiaan kita, tetapi menyelamatkan kemanusiaan kita. Karena Allah ciptakan manusia jadi manusia, bukan jadi Allah. Nah, itu kemanusiaan yang serupa gambar rupa Allah kan rusak gara-gara pilihan kehendak bebas yang dipakai Adam dan istrinya yang salah. Orang Allah dengan rendah hati datengin dia, mencari hubungan itu kembali dipulihkan, tapi dia gak mau. Well, kita semua keturunan Adam yang salah fatal. Namun ada Adam yang terakhir. Jadi Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah sudah siapkan, sudah beres kok dari pihak Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tahu bahwa manusia yang diciptakan suatu hari akan hengkang, akan berontak. Tahu, nothing is shocking under the heaven. Langsung di Kejadian 3:15 sudah ada solusinya di situ, right? So salvation is not to rescue us from ourselves, from our humanity. It is to redeem our humanity. Nah, dulu waktu saya baru lahir, baru begitu ekstrim cinta mula-mulanya sampai kehidupan dunia saya putus-putus total. Teman-teman dunia nggak ada hubungan lagi sama saya, baru ketemu lagi tuh pas mereka lihat saya itu bersaksi.
Dan antara bersaksi sama sebelumnya nggak ada kontak. 100% temannya baru. Dan kita suka ngomong gini, ini keluarga baru ini di dalam Tuhan kayak lebih akrab dari keluarga darah daging loh ya. Karena kita cinta Tuhan sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, denger firman tiap hari. Dulu saya baru lahir baru itu dengerin firman dari pra lahir baru ke lahir baru sampai dibaptis selam itu nggak ada sehari yang tidak ada bersama kelompok umat Tuhan yang lagi tergila-gila mabuk cinta dengan Tuhan loh. Dan tiap hari kita ada di ibadah. Tiap hari kita pulang malam, dandan rapi, makan bersama, memuji Tuhan. Besoknya siap lagi kumpul doa pagi. Sorenya berkumpul lagi di mana ada ibadah. Wow, kita udah kayak konvoy kemana-mana. Pulangnya subuh. Dulu kalau subuhnya ke disco, atau kalau zaman sekarang mungkin ke clubbing. Tapi kalau sekarang ke ibadah-ibadah. Nah, sebetulnya ritme hidupnya nggak berubah. Satu kelelawar malam untuk kehidupan duniawi, yang satu juga kayak burung hantu melek gitu, tapi mengejar kebenaran gitu loh. And suatu hari karena ada tanggung jawab di kehidupan keluarga, kantor, jadi mulai turun tangan lagi, kayaknya masa honeymoonnya tuh mulai berkurang dan mulai tanggung jawab kepada kehidupan pernikahan, keluarga, besarin anak, dan kembali lagi kesibukan rutinitas menjaga keluarga dan hidup kita bersama, menghadapi manusia yang anak kecil nakal, nggak mau bikin PR, maunya main aja, suami mulai pulang malam karena urusan kerjaan, pergi pagi-pagi pulang malam, jarang ketemu. Dan kalau pergi, mamanya yang lahir baru pergi ibadah, nanti pas pulang malam-malam dari ibadah dengan teman-teman ibadahnya, suaminya udah marah. Kok jadi ikut Tuhan, kok jadi melantarkan anak, aku masih di kantor, kamu sudah pergi lagi, anak sendirian. Terjadi kekacauan. Anda ngalami seperti itu enggak? Kayaknya hubungan cinta bulan madu sama Tuhan mulai berkurang tuh. Nah, tetapi ekstremitasnya tetap ada. Nggak nonton TV, gantinya baca Alkitab terus gitu, nggak ke bioskop lagi, nggak ke pasar alun-alun lagi, nggak ke pasar, nggak shopping lagi, nggak ke restoran lagi, makan di rumah, duduk di mana ada khotbah, mau pakai Walkman kayak waktu itu kan masih pakai kaset ya. Mau pakai TV ke RCTI ke, waktu itu ada acara pertama mimbar Kristen ya, apakah radio, apakah buku, semuanya itu tetap arahnya ke firman. Tapi Anda sadar nggak, hubungan dengan sesama itu menjadi irrelevan. Nah, Anda jadi kayak punya dunia sendiri, dan yang paling ngerinya lagi tuh rasanya paling suci, paling benar. Jadi walaupun kita nggak nonton TV, kita nggak ke bioskop, kita nggak ke hura-hura lagi, clubbing atau ke disco, tapi kita di rumah dengan firman kita, dengan acara mimbar agama kita, CD, DVD, dan sikap kita terhadap keluarga kita jadi kaku. Nah, yang paling ngeri itu merasa paling benar, paling suci. Dan menginjil pun sekarang udah mulai kayak diktator. Udah mulai kayak ngatur hidup orang. Bahwa ini yang paling benar. Tapi tanpa kita sadar, urapan hadirat Roh Kudus, kasih Kristus yang waktu awalnya membuat kita ketawa, sukacita, bisa holy laughter, kalau doa sendiri, sekarang menjadi muka yang serius, yang bisa marah, yang bisa kaku. Tapi hidup kita tetap sangat-sangat merasa paling suci, paling benar. Anda tahu nggak? Anda tidak menjadi diri Anda lagi waktu itu. Saya suka musik. Karena saya dibesarin dengan lihat papa mama dansa. Saya suka choir, saya suka nyanyi. Selain kumpul-kumpul sama keluarga, makan bersama di meja makan, itu udah kebiasaan orang tua. Itu hilang semua. Semuanya buat hanya belajar firman. Well, ini loh contoh-contoh seperti ini sampai ke mimpi kita pribadi. Kalau Anda pengusaha anak Tuhan, Anda punya mimpi dong buat perusahaannya 10 tahun dari sekarang mau gimana. Betul nggak? Itu stop semuanya. Serahkan ke Tuhan. Kita bahkan langsung jadi full time. Jadi pendeta,
Jadi penginjil malah ditinggalin semua kerjaannya, jadi berantakan. Nah, ini hidup seperti ini nih unhealthy, tidak sehat emosinya. Kenapa ya? Memang gak ada yang ngajarin waktu itu. Kita nggak bisa blaming, nobody understand. Kita berpikir manusia itu hanya roh jiwa tubuh, ya udah itu aja. Jiwa didetailkan juga cuman kehendak, pikiran dan perasaan. Tapi emosinya, perasaan itu begitu dalam, begitu penting. Saya dengar dari pengajar-pengajar internasional yang andal. Mereka berkata begini bahwa, your feeling itu jangan didengerin. It's fickle. Itu nggak stabil, jangan didengerin. Perasaan itu bahaya loh kalau diikutin loh. Jadi kita kalau berdoa, Anda taunya Tuhan hadir dari mana? Kok air mata keluar? Karena Anda rasa kan? Nah, kuncinya ini sekarang adalah perasaan yang bagaimana yang menandakan itu dari Tuhan, itu jawaban Tuhan, sama perasaan yang dari pengaruh iblis atau pengaruh infiltrasi dunia, nilai-nilai kultur dunia, atau perasaan egonya kita. Ini bagaimana bedainnya? Nah, that's the part yang mana salvation yang melibatkan penebusan daripada kita punya kemanusiaan, sisi kemanusiaan kita, itu penting sekali untuk menyehatkan emosi kita. Supaya kita tahu, karena Allah itu juga punya perasaan. Kita udah belajar dari 1 sampai 15 kan. Allah itu kan perasaannya real. Kalau dia marah, dia keluarin, dia katakan. Dia nyesel, dia sedih, dia berduka, dia katakan. Kejadian 6 betul, 1 sampai 15. Betul, aku nyesel bikin Saul jadi raja. Nah, kenapa kok umat Tuhan di gereja, di Komsel kok nggak berani mengutarakan emosinya kayak gitu? Kayaknya kayak orang gagal, kurang iman gitu loh. Marah tuh udah dilarang keras, nggak ada kasih katanya. Jadi nggak ada orang berani ngomong, nggak berani marah. Nah, apakah itu sehat begitu? Apakah seluruh amarah itu dilarang sama Tuhan? Anda pernah dengar Efesus 4 kan, ayat 26, 27. Boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Jangan sampai dipendam sampai matahari terbenam. Besoknya ditambah lagi, bahkan bisa sampai 20 tahun kepahitan. Bukankah Yakub dan Esau ngalami itu? 25 tahun loh pisahnya. Nggak mau ketemu saking takutnya. Karena caranya si Yakub mendapat hak kesulungannya. Walaupun nubuatan Allah, tapi caranya manipulator. Dan itu kong kali kong sama mamanya sendiri. Nah, Esaunya marah sekali dong karena dia nggak terima apa-apa. Diuber. Jadi Esau menjadi pemburu, memang badannya pemburu besar, berbulu, dan dia isinya tentara semua. Kalau Yakub tinggalnya di tenda katanya. Anak mama. Jadi kumpulannya tuh istri-istri. Dan anak-anak. Itu kumpulannya istri dan anak-anaknya dia. Karena dia nggak bisa berperang, dia nggak bisa berburu, jadi dia kabur. Nanti kan Anda pelajari bagaimana dia ketemu Tuhan, right? Intinya tuh indahnya itu gini ya, kita yang bikin si Yakub ini nggak beres, hidupnya susah sekali. Ini kan kemanusiaannya dia kan nggak beres ya, sisi kemanusiaannya. Padahal ide awalnya Tuhan, sisi kemanusiaan kita serupa Allah, serupa gambar rupa Allah bukan? Tapi di Yakub kan nggak ada, di Esau nggak ada. Bahkan kita belajar Ibrani 12 bahwa Esau tidak diberi kesempatan bertobat loh. Pahitnya nggak keruan, karena dia jual kan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Yaitu Yakub yang masak dengan kelicikan mamanya, mereka kong kali kong. Jadi kerohanian kita harus didasarkan pada kemanusiaan kita. Kalau nggak ada gunanya. Karena emang mau diselamatin sisi kemanusiaan kita kok. Yang bikin kita kayak manusia serupa Allah itu hilang kok. Jadi manusia serupa Allah itu yang mau ditebus kembali. Tapi harus sisi manusiawinya. Nah, di situ Anda bisa nggak Anda gambarin your dream job, your dream life. Misalnya Anda nggak kepingin, mungkin suatu hari bisa menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pembicara, seorang ahli ilmuwan atau ahli gizi, tapi bersifat rohani dari Alkitab belajar ngajarnya. Anda kepingin ketemu banyak orang, is that your dream? Itu sama Tuhan nggak disuruh nggak dibuang loh. Memang harus ada, because that's what make you human. Nah zaman dulu, wah ekstremitas saya tidak ada sekali. Dansa nggak usah, nggak boleh lagi ke disco. Dansa nggak boleh. Well,
Anda nonton aja ya di TikTok kita ya di gereja ya, sudah ada TikTokan sendiri saya. Saya sama mami saya bisa bergurau, bisa ketawa. Mami saya 92, sebentar lagi 93 loh dalam hitungan mingguan ini atau harian. Dan dia lihat lagu Jawa itu ya. Dan dia seneng karena mami saya kan orang Jawa Tengah. Okay. Dia ketawa terus. Dan hobinya dia tuh memang dansa. Tapi sekarang karena kecepit tulang, karena osteoporosis, jadi hobi dia stretching. Terus dikasih lagu itu. Ya, TikTok itu, wih dia ketawa loh. Jadi gaya-gayanya dia itu kan kayak stretching, dia bilang angkat bahu, angkat tangan, you know. Jadi hubungan saya sama mami saya jadi ada hangat. Kalau biasa kayak es batu balok, you know. Walaupun bukunya mengenai kasih, Surrender to Love dari David Banner, tapi ngomongnya kita kayak es batu balok dong nggak. Tapi begitu pakai lagu itu kita berdua stretching berdua, goyang bersama-sama, tak ajarin langkahnya, kita menjadi ngakak. Besoknya dia ngobrol mengenai the love of God, lebih lumer esnya. Jadi air hangat di situ. Ada dingin-dinginnya dikit gitu loh. So, hubungan kami berdua dan firman bisa masuk, pengalaman dengan Tuhan bisa enak didengar. Because of what? Karena humanity mami saya nggak singkirin. Humanity saya tidak singkirin. As human we can sing, we can dance, kita bisa pergi ke movie, kita bisa, and then you know your boundary. Nah, jadi spirituality that make us more like God, kerohanian yang bikin kita lebih kayak Tuhan. Tapi kalau gagal bikin kita seperti manusia astulen, itu sebetulnya membunuh manusianya. Jadi nggak nyelamatin, nanti jemaat di gerejanya pada mati semua, di zombie semua. Tapi bukan manusia yang hidup, yang menunjukkan keindahan Allah. Ya kayak burung kenari mesti bercerpi, nyanyi tiap hari, you know. Jadi menghormati kemanusiaan Anda seutuhnya itu mutlak. Nah, orang yang kita udah pelajari selama beberapa minggu ini yang tidak menghormati kemanusiaannya itu namanya Saul, Raja Saul. Kita lihat kalau bagaimana Tuhan itu menghormati kemanusiaan kita. Di Kejadian 1 ayat 27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Utuh loh ini, whole. Ya, satu manusia menghasilkan dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Tapi dua-duanya fully utuh, serupa gambar rupa Allah. Okay, so God created man in His own image, in the image and likeness of God He created him, male and female He created them. Sekali lagi ya, ini sebagai ngulang karena mungkin ada yang baru datang. Gambar dan rupa itu termasuk bagiannya adalah fisiknya, rohaninya, emosinya, intelektualnya, dan sosialnya. Sosial itu hubungan dengan sesama. Karena 66 buku Alkitab itu diringkas sama Yesus di 4 Injil itu. Isinya cuma 2 sebetulnya. Anda ulangin deh 5 buku Tauratnya Musa, 100% kitab Taurat ini ditulis ketetapan so that you love God. Karena kau cinta Tuhan dan karena Tuhan cinta engkau. So love God and love people as you love yourself. Bottom liner isi dari 66 buku itu. So Anda mesti punya hubungan sosial yang ilahi, intelektual, fisik, rohani, emosi. Yang ini nih, emosi ini sisi kemanusiaan Anda. Mengabaikan salah satu dari kelima pie chart itu ya. Kalau itu seperti chart dari kue. Kalau hilang satu, udah nggak, kita nggak mungkin bisa serupa gambar rupa Allah lagi. Nggak mungkin. Oke, itu yang membentuk kita male and female kok, laki dan perempuan. Itu yang serupa gambar rupa Allah. Oke, so jangan dirusakin karena agama. Kita berpikir agama kayak gitu, pengikut Yesus kayak gitu. Orang Yesus aja nongkrong sama pelacur-pelacur, pemungut cukai, dia makan sama mereka. Kita kok malah jadi kayak orang Farisi. Jangan kumpul lagi, pisahkan dirimu dari antara mereka. Oke, tidak ada hubungan antara Kristus dengan Belial. Jauhkan mereka. Jadi kapan nginjilnya? Dan kita nggak usah nginjil pakai Alkitab loh. Penginjilan kita paling keras adalah karakter kita. Itu jauh bicara lebih keras daripada kutip pasal dan ayat. So, kalau Anda seperti saya mungkin sedang mengabaikan komponen emosimu dalam pencarian Anda akan Tuhan, coba dibalikin lagi perasaan Anda, kembali dilihat dan dikunjungi.
Nah, saya mau hari ini melanjutkan dari apa yang saya bagikan di hari Kamis. Kita sekarang ini setelah Saul, dari 1 Samuel 15, saya mau membawa Anda kepada Daud. Jadi sebetulnya penyelamatan, redemption of our humanity, keselamatan penebusan kemanusiaan kita, itu ngeluarin Saulnya kita. Semua kita karena keturunan Adam dalam dosa yang damage, udah rusak jiwa kita totally. Nah itu Saul, sisi Saulnya kita. Nah itu melalui proses Anda mengenal diri Anda dengan cara datang ke Tuhan. Solitude silence itu penting sekali ya. Ada goalnya tuh ada 3. Nih saya bagikan ke Anda. Why do you do solitude and silence? When you do silence and stillness tiap hari minimum 2 kali per hari, dari Anda punya kan dari daily office ini ya. Nah ini sudah dibikin bahannya per 8 langkah bagaimana menuju emosi sehat rohani dewasa. Nah, tujuan daripada melakukan solitude silence, and yes, Anda bisa dengerin dari tahun 2020 pengajaran saya pertama kali memperkenalkan pada semuanya, namanya istilah SS, okay? It's for you so that you can love God. Anda bisa mencintai Tuhan, to become the great lover of God, okay? Karena Anda datang ke Tuhan. Jadi Anda tuh kalau mau klaim-klaim janji-janji Tuhan, dia menjanjikan ini, aku tidak akan kekurangan, dia tidak akan tinggalkan kita atau biarkan kita. Allah tuh setia, betul. Tapi untuk Anda bisa mengalami kesetiaannya, Anda mesti datang ke dia. Enggak Anda lagi sibuk ngurusin segala macam kerjaan, nota quote unquote buat Tuhan loh. Itu enggak otomatis Anda sedang berada bersama Tuhan. Untuk datang berada bersama Tuhan, Anda betul-betul mesti datang ke dia. And duduk diam. Berdiam di hadapannya, of course. Kalau Anda ngomong terus, kapan Tuhannya mau melakukan apa-apa atau menyampaikan apa-apa? Kapan Anda belajar listening? Bukankah Saul sakitnya, penyakitnya apa? Tidak pernah listen. Kalau di bahasa Alkitab bahasa Inggris yang saya pakai di sini, he never heed. Bukankah mendengar lebih baik daripada korban? So what is typically Kristen Saul? Kristen yang sibuk bekerja buat Tuhan, rame sendiri, tapi nggak pernah punya waktu pribadi sama Tuhan. WPDA tuh 0. Okay, so sekarang WPDA-nya saya ganti dengan daily office. Kalau WPDA biasanya cuma sekali sehari, pagi aja. Terus abis itu lupa deh Tuhannya tuh. Dan kita melakukan apa yang kita lakukan sebelum kita ke lahir baru pun kita masih lakukan. Kan belum diperbaharui pikirannya. Nah, tapi kalau kan Anda selama jam kerja, bukan hanya di rumah aja, bukan start of the day aja, tapi bahkan in the office. Di tengah kesibukan itu, would you mengatur waktu buat dirimu sendiri untuk berada bersama Yesus? Seperti Maria di tengah kesibukan, saudaranya sempatkan marah-marah nyiapin meja makan untuk 13 laki-laki di rumahnya, menyiapkan makanannya sampai Yesus dia datengin sama dia, dimarahin kan? Anda ingat Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Coba suruh tuh si Maria itu bantuin aku, masa aku nyiapin semua sendiri? Bukankah Yesus datang ke sana bukan tujuannya untuk ngerepotin Marta? Marta salah pada fokusnya. Dia fokus ke dirinya, dia sibuk supaya Yesus lihat ke dia. Tapi Yesus datang bukan untuk ngeliatin Marta, datang untuk memberi. Maria tahu ini, langsung duduk di kakinya. Dan dia nggak gelisah, nggak tertuduh, nggak terancam dengan amarah saudaranya si Marta ini di depan dia loh. Kan dia datengin Yesus, marahin Yesus. Marianya tenang, betul-betul pusat jantung hatinya tuh ada di gravitasinya tuh bergravitasi di Yesus. Dia mengorbitnya di Yesus. Dia nggak mengorbit ke dirinya atau apa kata orang lain. Nanti apa kata orang, nggak ada gitu-gituan. Dia nggak takut orang si Maria ini. Okay, so kita perlu tahu kalau Anda hanya WPDA nggak bisa begini, nggak bisa jadi kayak Maria. Tapi kalau Anda sengaja 2-3 kali minimum sehari, you really come to the Lord and be still before the Lord. Okay? And Anda bisa 2 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit. Si Dallas Willard berkata, untuk jadwal Anda mau datang ke Tuhan, mau berdiam 2 menit ke 5 menit,
My God, dia nggak pernah interupsi. Dia nggak akan ngaco-ngacoin agenda Anda atau negur Anda kan Anda nggak pegang agendamu. Never. He respect your perfect will, your free will. Jadi silent solitude itu nomor satu, to receive God's love, supaya kita menerima kasihnya Allah. Kalau kita lari-lari terus mau dikasih, disuntik kasih Allah gimana? Dua, kita melepaskan, yang ini aduh saya sangat-sangat senang bahayanya. Kita let go and surrender our will to His will. Kita lepasin nih kendali kita. Aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan ini. Sekarang kita mentok, ada problem. Oke Lord, aku mau diam 2 menit. Selama 2 menit Anda diam, Anda ngapain? Basically lepasin kan kendalimu, sehingga Allah yang kendalikan Anda dan situasi Anda. So melatih berdiam diri 2 menit penting. Satu kali daily office 4 menit kalian berdiam diri untuk mendengar, tulis. Kalau enggak kita jadi kayak Saul. Yang ketiga, kenapa silence and stillness itu penting sekali? Goalnya buat apa? To open ourselves to hear God speak. Membuka diri kita untuk mendengar Allah berbicara. Bukankah seluruh kehidupan kemenangan Daud itu karena dia dengar Allah bicara? Dia selalu memperkuat dirinya dia di hadapan Allah. Kemudian dia tanya, maju nggak? Ini besok aku mau diserang nih. Apakah aku akan menang atau kalah Tuhan? Semua itu cara berperangnya dia tanya dulu ke Tuhan, konsultasi. Saul nggak pernah konsultasi. Saul mengalami tekanan, nggak peduli, dia nggak pusing. Kok rakyat maunya apa? Asal rakyat seneng, asal bapak seneng atau asal rakyat seneng ini. Dia nggak pernah pusing sama asal Allah bapak seneng, asal orang bilang apa mengenai aku. Jadi Anda nggak pernah lihat kan buku Mazmur yang ditulis sama si Saul? Di mana dia memproses perasaannya, dia menangis di kaki Tuhan, naik banding sama Tuhan, keluarin amarahnya, ketakutannya, sedihnya, dukanya, kehilangannya. Anda baca dong Mazmur semuanya, 150 pasal. Either exuberant ucapan syukur, Mazmur 136 saya senang, karena kasih setianya, non-stop meluap ke air mancar gitu. You know? Atau marah kalau kayak gini, buat apa aku mati Tuhan? Kan percuma orang mati, mana bisa orang mati menyembah Engkau. So Daud ini orang yang mengenal dirinya. I acknowledge saya punya emosi buruk. Saya acknowledge I'm very angry. Saya acknowledge I'm very sad. And Lord, I come to you. Aku bawa kesedihanku, amarahku. Nggak terima aku mengalami ini. Emang aku salah apa? Mau berapa lama aku diginiin? So we study all of this. Kalau Anda nggak mau kenal emosi Anda seperti ini, Anda bisa cinta Tuhan, and you cannot love you. Daud itu orang yang memiliki hati yang berkenan pada Tuhan. Bahasa Inggrisnya berkata, a man after God's own heart. Betul apa tidak? Jadi di dalam keselamatan jiwa Anda, kita ini diselamatin, dilepasin dari Saulnya kita untuk ditebus dan ditransformasi menjadi Daud. People of God who have a heart after God. Itu your true self. Itu adalah jati dirimu yang sejati. Itu yang memang Tuhan mau. So saya mau lihat dari kenali Tuhan Allahmu. Jadi saya mau mulai dari sini ya. Mengenali nilai-nilainya dan prinsip-prinsipnya Tuhan. Jadi Anda itu baru bisa kenal Tuhan kalau Anda kenal Anda. Nah, cara Anda kenal diri Anda, mengenali emosimu, mengenali hatimu. Hati kita itu adalah roh sama jiwa kita loh. Ingat Ibrani 4 ayat 12 bahwa firman Allah lebih tajam dari pedang bermata 2, memisahkan jiwa dan roh. Jadi sebelum ada firman masuk ini jadi satu dong. Coba Anda lihat di Alkitabnya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Supaya Anda bisa ngerti bahwa apa yang sangat penting dalam kehidupan kita itu 100% is about our heart. Itu aset kita is our heart. Ibrani 4 ayat 12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Samurai juga kalah loh. Firman tuh lebih tajam. Kalau mau ngancem orang, jujur kamu ngomongnya jangan bohong. Pedang itu kalah.
tajam, paling mati orangnya, jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi kalau firman jelek masuk, kebongkar loh hati kita. Ya, ia menusuk amat dalam, begitu amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Who knows? Siapa yang mengerti pikiran hati kita? 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 ya. Siapa yang bisa kenal kecuali hati manusia kayak apa kecuali roh manusia? Nah, yang bisa membuat kita tahu kita kayak apa tuh firman. Oke, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Anda bisa bikin klise cerita apapun, but no, yang bisa membuat Anda telanjang total itu adalah firman. Nah, di sini saya bagikan di slide yang ketiga 7 ya, kenali Tuhan Allahmu. Itu sama dengan mengenali nilai-nilainya dan prinsip-prinsipnya. Dan kalau Anda ketemu Tuhan melalui daily office, Anda akan kenal diri Anda lebih dahulu. Saya baca ya 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku ini telah berjanji. Ini dia konteksnya dia sama Imam Eli ya. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku untuk selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauh deh itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. So di sini Anda diminta sama Tuhan dalam hubungan Anda. Makanya hubungan dengan Tuhan gak bisa cuma pagi aja. Sesering mungkin. Saya pegang Pastor Chris Hodges ngomong sama jemaatnya selama PSBB ini. Dia bilang, kamu pilih mana? Mau doa sekali doa 5 jam sama Tuhan. Kemudian Anda sibuk doing your own thing. Kembali doing your own chores. Tapi sepanjang hari itu you're busy with your chores. But you never see God. Gak pernah ketemu Tuhan. Atau Anda mau 2 minutes, 5 menit. Every hour you actually in contact with God. You come to the Lord. So sepanjang hari itu, you are relating with God. Anda berhubungan sama Tuhan. And it doesn't have to be 5 hours. Katanya semakin lama semakin dekat, enggak, semakin ngantuk kamu dan semakin keberantakan hidup kalian. Karena Allah itu mau terlibat dalam kehidupan kantormu, pernikahanmu, hubungan suami istrimu, hubungan Anda dengan anak. Bacanya di Alkitab kita semua ya ini. Bukankah dia ngomong mengenai mendidik anak, hai istri, hormati suamimu, hai suami cintai istrimu, seperti Yesus cinta gerejanya. He wants to be involved in anything. Satu lagi hamba yang licik, lamba-lamba yang pandai, bagaimana dipecat tapi dia bisa bangun hubungan terus, bagaimana handle uang, bagaimana menghandle harta karun, bagaimana menghandle legacy, is all there. Berarti Yesus tertarik untuk betul-betul terlibat in your everything. Nggak ada bagian yang dia nggak tahu, yang Anda. Jadi kalau apapun yang kita butuh, tentunya we go to God for everything. Nah, di sini dia berkata, Eli, Imam Eli, karena kamu tidak menghormati, ini gara-garanya apa? Dia nggak negur anaknya yang melakukan dosa di bait Allah. Karena dia kan imam besar. Ini kan kelasnya Imam Harun. Dia nggak memperhatikan supaya pekerjaan mengatur persembahan-persembahan rakyat, korban dosa, korban bakaran, segala macam itu nggak diatur seperti peraturan di kitab imamat tuh loh. Anda mau tahu malah diambilin pribadi. Dan untuk memuaskan si Imam Eli ini. Sampai dia gemuk, sampai dia udah tua, rabun, gemuk, duduk di kursi goyang. Begitu dia tahu anak-anaknya berzina sama perempuan-perempuan di bait Allah. Oke, dan mereka apalagi kalau nggak salah mantunya melahirkan anak dan hari itu waktu anaknya lahir mati kan ibunya dan dikasih nama Ikabod, artinya Allah meninggalkan, hadirat Tuhan meninggalkan Israel, tabut Allah dicuri. Pada waktu itu semua terjadi karena dosa putra-putranya dia dan dia nggak tegur. Dosanya tuh dia nggak negur anak loh, nggak didik anak loh, nggak mau ngomongin anaknya, takut sama anaknya.
Tapi caranya anaknya menyenangkan dia supaya nggak marahin dia itu dijejelin, disuap bapaknya. Nah, sebab itu demikianlah firman Tuhan. Kamu tadinya aku udah berjanji. Biasanya itu janjinya Allah tuh nggak pernah berubah. Ini diingkari Tuhan loh. Kenapa? Kau tidak hormati aku. Ekuivalen dengan kau menghina aku di depan umum. Nah, kamu menghina. Di bahasa Inggrisnya itu menghina itu despising me. Kamu scorn me. Kamu look down on me. Gak menganggap aku kudus. Kalau kepada Musa dia ngomongnya. Makanya Musa gak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya dia diangkat. Dia mengalami pengangkatan lebih dahulu di pergunungan Moab. Dan nanti dia ketemu Yesus. Di pergunungan di mana Yesus dipermuliakan. Di Markus 7. Matius 17. Nah Anda lihat di situ. So Musa ada di surga ya. Gak masuk ke neraka. Nah perhatikan, Allah tuh begitu marah karena prinsip dan nilai-nilainya tuh dilanggar total. Sesungguhnya akan datang ya waktunya ya, Eli, bahwa aku akan patahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Nggak ada legacy kamu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Mati semua. So, saya mau tanya, ini Allah mengeluarkan perasaannya nggak ya? Dia belak-belakan mengekspresikan amarahnya nggak? Makanya saya perkenalkan dari beberapa waktu yang lalu bahwa Allah kita tuh namanya cemburuan. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan. Itu Allah yang cemburu. Pernah nggak Anda lihat orang pacaran terus pasangannya cemburu? Apakah orang kalau lagi cemburu itu jadi lucu, kocak, genit gitu? Apa ngamuk? Ngamuk. Ini Allah ngamuk. Kenapa? Dia cemburu banget. Kamu anggap aku ini apa? Kamu menghormati anakmu lebih daripada menghormati aku. Kan basically begitu. Anak kamu gak tegur. Pada belak-belakan di depan seluruh rakyat Israel yang mestinya melihat model melayani Tuhan, berhubungan sama Tuhan kayak apa. Kok malah jadi tempat perampokan, persembahan, perampasan, hidup foya-foya, hidup seenaknya sendiri. Paralelkan ini dengan hubungan anak-anak dan orang tua saat ini. Bukannya saya bagikan ya yang berlalu ya. Hai anak-anak. Taati loh orang tuamu dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kenapa kok diperintah yang penting? Ya Anda paralelkan aja sama hubungan Eli dan anaknya. Apakah anaknya menghormati orang tuanya? Enggak, anaknya licik. Orang tuanya dibeli, disuap. Sampai gak berani. Ngomong, negur aja gak berani loh. Berarti ayahnya ngapain si Eli? Dia gak hormat Allah. Jadi kalau kita sebagai orang tua nggak hormat Allah, wah lihat aja anakmu nggak akan bisa hormati Anda. Karena anaknya si Eli nggak menghormati Eli sama sekali. Anda bisa baca di 1 Samuel 2 ayat 11 ya. Sampai ayat 26. Kejahatan anak-anak Eli. Mereka di ayat 12 dikatakan bahwa anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ini kalau bahasa Inggrisnya anak-anak setan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Masa bodoh? Ngapain kerja pelayanan di bait Allah tapi nggak mengindahkan Allah bait itu? Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Kan imam Lewi kan dibatasin. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging dan itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Ini bukan gigi trisula setan ya, soalnya ini buat nunjuk persembahan. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Dia ngurusin dirinya sendiri, dia nggak ngurusin kesejahteraan bangsa Israel. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Silo itu tempat Allah hadir, itu rumah Tuhan ya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikan daging itu kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah aja. Kita mau terima persembahan tapi maunya kita. I don't care about how you want to bring it. Gitu. Nah, jadi ini Samuel di ayat 18 saat itu menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Jadi ada si Imam Eli dan anak-anaknya yang orang dursila itu, dan si kecil mungil Samuel itu juga ditaruh di situ oleh Hana karena dia udah bernasar. Kalau udah lepas susu, maka dia akan dipersembahkan ke Tuhan. Dia jadi pelayan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Eli loh.
Yang betul di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lena. Dan setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, ini korban sembelihan tahunan ini yang dirampok sama Eli dan kedua anaknya itu. Oke. So, dari sisi kehidupan keluarganya Hana dan Elkana, mereka makmur. Setelah Samuel diberikan, mereka punya 5 anak lagi habis itu. Sesuai doanya Eli. Yang heran ya, doanya Eli itu didengar Tuhan loh. Bagi si Hana, amazing situ. Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu lakukan hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa, jadi rakyat udah ngelapor tentang perbuatan yang jahat itu. Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang ku dengar, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan jadi melakukan dosa juga, pelanggaran juga. Kalau yang berdosa terhadap satu sama lain, nggak apa-apa, Allah bisa mengadili kalian. Tapi kalau kamu berdosa terhadap Tuhan, siapa yang mau jadi perantara kamu? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya." This is the problem. Perkataan ayahnya ngomong apapun gak direwes sama anak-anaknya. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka kok. Tetapi Samuel beda dong. Jadi Anda tuh bisa kalau melakukan daily office, melakukan kehidupan yang sangat-sangat pribadi dengan Tuhan di tengah lingkungan orang berzina, berdosa, melanggar Tuhan dan tidak mau dengar Tuhan sama sekali. Can you save those people? Bisa. Karena Samuel. Kenapa kok doanya Hana didengar? Karena Israel butuh nabi untuk nyelamatin dari kedursilaan mereka. Tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. So, saya mau sampaikan pada Anda semua, 1 Samuel 2 ini menjelaskan Efesus 6. Jadi kalau anak-anak, kalau orang tua muda dalam Tuhan, please, ya kayak Imam Eli kan udah dalam Tuhan. Kayak harus kamu taati orang tuamu, itu harus. Tapi kan anaknya Imam Eli gak mendengarkan perkataan ayahnya. Dan Eli gak berani negor keras. Hanya dikasih tahu sambil menikmati hidup, tapi tenang-tenang masa bodoh aja. Apa nggak ada ototnya sama sekali. Nah, dari orang tua yang di dalam Tuhan Anda taati, karena kalau orang tua dalam Tuhan pasti mengarahkan Anda kepada firman. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi ada kata honor, bahasa Inggrisnya ini honor, bukan respect your father and mother. Honor your father and mother. Itu bahasa Indonesianya tuh saya baca di Alkitab Lama itu mengindahkan Tuhan. Lawan tidak mengindahkan Tuhan. Lawan mengindahkan Tuhan ya menghina atau tidak mengindahkan. Menganggap sepele Tuhan itu. Nah kalau ayahnya menganggap sepele, ayahnya gak menghormati Allah bapaknya, anak pasti gak menghormati ayah ibunya. Ini adalah suatu perintah yang penting loh saudara-saudara. Honor your father and mother. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia anak-anak dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah sekarang caranya mendidik itu gimana? Ya karena orang tua itu mesti jadi model. Karena orang tuanya menghormati Tuhan, of course anak-anaknya menghormati orang tua. Ini paralel ya, resiprokal kayak begini ya, saling cermin, mirror image nih. You parents honor your father in heaven, children honor your parents. Oke. Untuk kita supaya bisa memiliki hati yang berkenan seperti Daud, a man after God's own heart. Nah, Anda lihat dong kehidupannya Daud. Anda udah belajar bahwa kehidupan Saul itu kehidupan yang tidak ada waktu pribadi sama Tuhan. Right? Dia gak pernah tulis mazmur kepada Tuhan. Dia gak ada waktu untuk konsultasi sama Tuhan. Kalau Daud kan waktu diancam seluruh rakyat, dia pulang dari perang di Siklak, ternyata perumahannya dia, perkemahannya dia hancur, kebakar semua, hartanya hilang, istri anak hilang semua, rakyatnya yaitu tentaranya Daud marah sampai nggak bisa nangis lagi, mau nimpukin batu. Daudnya ngapain? Tidak punya teman, tidak ada asisten pribadi,
sendirian. Tapi ini ayat yang menjadi judul bukunya Bill Johnson. But David strengthened himself in the Lord. Daud menguatkan diri kepada Tuhan. So, saudara, kalau Anda nggak pernah biasa mendisiplin diri melakukan daily office, day by day, per hari 2-3 kali minimum. I understand bagaimana Anda bisa strengthen yourself in the Lord waktu Anda ditinggal semuanya. Jadi kalau Anda ngalami kayak gereja pecah, ditinggal jemaatnya, it's no problem. I mean, Daud juga ngalami. Ini orang yang benar sama Tuhan. Bisa ditinggal juga sama rakyat. Karena rakyatnya rohaninya tidak dekat sama Tuhan. Pemimpin bisa dekat sama Tuhan. Tapi rakyatnya belum tentu. Ya lihat aja anaknya Daud. Absalom, Adonia, bukannya kudeta semua. Ada kekurangannya Daud dalam pendidikan dengan anak-anaknya dan istrinya kebanyakan sih. Anda kalau baca riwayat orang Israel dan bagaimana mereka mesti hidup sebagai warga negara baru namanya Tanah Perjanjian. Itu tuh 5 kitab Taurat itu ngajarin perjalanan dan tata negara, hidup komunitas. Itu ada di Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan tuh paling enak bacanya. Karena apa? Riwayat-riwayat perjalanan sambil diajarin, sambil berontaknya mereka, itu diulangi di kitab Ulangan. Kayak Raja Saul itu, bisa jadi itu raja pertama Israel itu yang rakyat yang minta tuh. Padahal di Ulangan 17, Allah udah larang, gak boleh kamu minta-minta raja sendiri seperti negara lain. Raja bangsa Israel, yang bikin Israel aja lahir tuh aku kok. Ya mestinya aku dong yang jadi raja. Kenapa kok manusia yang jadi raja? Nah, akibatnya namanya Allah tuh Bapak ya. Hati Bapak itu kayak seperti Raja Hizkia kan ya. Udah mau mati, dia naik banding. Aku begini loh hidupnya sama kamu. Aku hidupnya begini naik banding sama Tuhan. Bisa kan? Nah itu kayak doa meratap tuh. Nah, dia bawa semuanya. Nabi Yesaya yang tadi udah datang put your house in order, beresin rumah tanggamu ya kau akan mati. Sampai dia keluar dari rumahnya si Hizkia langsung naik banding cepet loh kejadiannya, nggak bertahun-tahun. Baru di pelatarannya, Allah langsung ngomong kau balik deh, kasih tahu. Kalau jarum jam itu jalannya mundur, oke, ya udah. Dia gak mati deh. Aku kasih dia 15 tahun. Cuma 15 tahun dia melahirkan anak yang horor. Yang membuat seluruh Israel murtad. Luar biasa namanya Manasye. Ini jahatnya gak keruan ini anak. Coba mati si Hizkia. Gak ada si Manasye ini. Oke? Dan zaman Nabi Yesaya ini raja-raja Israel pada murtad semua. Mereka gak mau ada hubungan sama Tuhan yang mau menyelamatkan nenek moyang mereka keluar dari perbudakan Mesir. Gak mau. Tapi di tengah-tengah itu ada orang satu, keturunan Hizkia, keturunan dari suku Yehuda ini semua. Namanya Daud. He strengthened himself in the Lord. Saudara, kalau Anda nggak biasa hatinya mendekat pada Tuhan di waktu senang, waktu kaya, waktu makmur, waktu jaya, nanti di waktu susah Anda nggak ada otot emosi loh. Langsung lepak seperti murid-muridnya, seperti rakyat itu. Nih bukan batu, Pak Daud. Padahal mereka tuh hidupnya enak di tengah-tengah bangsa Filistin gara-gara Daud loh. Mendapat favor dari Tuhan dan favor dari musuhnya orang Israel. Bayangin dia punya kampung di tengah perkemahannya Filistin. Itu unheard of, man. Musuh bisa cinta Daud dengan rakyatnya. Unheard of. Kalau bukan perkenanan Tuhan, mana mungkin tuh loh situasi impossible bisa kayak gitu. So saya mau bagikan kepada Anda semua dari Amsal 4 ayat 23. Di PowerPoint semuanya pakai bahasa Inggris. Tentu Anda tahu di bahasa Indonesianya bunyinya seperti apa ya. Jaga hatimu. Tadi saya kan masuk ke Ibrani 4 ayat 12. Tujuannya saya masuk ke situ itu untuk mengajak Anda semua paham. Bahwa hati Anda itu actually your spirit and your soul. Nah, perang di dalam diri kita sebetulnya bukan sama setan lagi. Setan udah dikalahkan. Kalau 2 ayat 15. Udah ompong giginya. Dia hanya bisa ngaum-ngaum orang yang dapat dia telan. Maksudnya dia kunyah dong. Kok ditelan? Jadi kalau ditelan dia gak ada gigi. Karena udah diruntuhkan, dilucuti kuasanya sama Yesus di waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Udah setan itu ada, kerjanya kirim-kirim panah api yang isinya berita-berita negatif, hoax, perasaan-perasaan buruk. Kalau Anda nggak biasa jaga hati ya, berita buruk akan bikin Anda hancur dan kemakan loh.
Kayak gosip itu kan Tuhan paling benci ya, kata-kata sedap-sedapan itu. 12 pengintai bisa bikin 3 juta rakyat nggak masuk tanah perjanjian loh. Gila nggak tuh? Nah, dua tetap masuk tanah perjanjian, bahkan jadi pemimpin, namanya Yosua dan Kaleb. Yang 10 mati semua rame-rame dikubur itu kuburan bebas tanpa kafling tuh di padang gurun. Right? No, kita mau lihat di Amsal 4 ayat 23. Ini Amsal yang dikasih oleh Daud kepada anaknya yang masih kecil, masih muda, masih lemah. Namanya Salomo. Ini nasihatnya Daud. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Saya mulai ayat 20 ya. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan dong semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan di lubuk hatimu. Coba Anda tanya deh, hati itu apa? Kan bukan jantung. Makanya kalau mengajar selalu hati lambangnya jantung. Enggak ada hubungan sama fisik. Oke, waktu Anda mengalami kelahiran baru, Anda akan mengalami sunat hati. Hatimu yang keras dibuang oleh Tuhan, diganti hati yang lembut. Dan di situ dia tulis pakai jarinya, hukum-hukumnya. Sehingga Anda nggak perlu diajari manusia, tapi Allah ngajarin Anda langsung. Nah, karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata segala dilingkari dong itu di ayat 23. Jadi yang dijaga dengan segala kewaspadaan bukan deposito biliat ya. Bukan buku tabunganmu, bukan apa yang ada di brankas, nomor seri brankasmu. Okay? Justru yang dijaga itu dengan segenap hati dan segala kewaspadaan adalah hatimu. Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau Anda mau lihat pancaran apa sih yang keluar dari kehidupan Anda? Kalau Daud di tengah terhimpit, rakyat ninggalin semua. Kayak Yesus tuh, ditinggal semua di kayu salib. Pancaran apa yang keluar dari pengalaman pahit seperti itu? Itu ditentukan kondisi hati Anda. Nah, saya mau di waktu-waktu detik terakhir ini, menit-menit terakhir ini, saya kutip dari The Passion Translation Bible. So above all. Nah, kalau udah bahasa Inggrisnya enak. So above all, di atas segalanya. Jadi apapun yang penting, perasaanmu, kehormatanmu, jam tangan emasmu, kayak gigi palsumu emasmu, mobil Mercedes Benz, mobil bermerek, baju merek, sepatu merek, handbag bermerekmu, rumah 15 sertifikat, semua di atas semua sertifikat itu. Guard the affections of your heart. Jaga baik-baik kesukaan-kesukaan, kesayangan-kesayangan hatimu. Hatimu tuh suka-suka sayang-sayang apa sebelumnya? For they affect all that you are. Karena itu mempengaruhi seluruh keberadaanmu. Okay? Pay attention, beri perhatian kepada the welfare of your innermost being. Justru yang Anda mesti waspada di atas segalanya, welfare, kondisi keberadaan daripada manusia batinmu. For from there flows the wellspring of life. Karena dari dalam itu, kalau mau ngomong sumber kehidupan kekal, itu artinya di dalam itu. Jadi Yesus di mana saudara? Wellspring of life di mana? Di dalam batin kita. Makanya kita disuruh berdiam diri. Kenapa? Supaya kita dengerin Tuhan yang ada di dalam batin kita. Itu loh yang namanya gunung esmu. So I have my workbook here. You can see this. Saya mesti isi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada workbook. Kalau nggak saya nggak baca Indri nggak merasakan Indri kayak apa. In this workbook saya masuk kemari. Nah when you do Amsal 4 ayat 23, Anda tuh lagi fokus di sini. Nah ini above all else loh. Jadi pemuritan itu urusannya bagaimana Anda mengizinkan Tuhan masuk ke dalam gunung es di bawahnya itu. To the degree, kata Peter Scazzero, the degree you allow Jesus access to your iceberg beneath your life. That's the degree that you will be transformed. Nah, saudara, karena waktu kita mesti berhenti dulu. Nah, saya mau bagikan kepada Anda bagaimana caranya to guard the affections of your heart. Hati kita punya affection, tapi jagainnya gimana? How do you pay attention?
Itu kita akan bagikan nanti hari Kamis ya, supaya Anda bisa ngerti secara praktikum, in practicality, how to be a person yang bisa mengeluarkan springs of life rather than issues of life kita. Oke, kita akan berdoa dan saya mau Anda satu hati. Thank you Father God. Terima kasih untuk pengalaman bersama Engkau. And experiencing you di dalam kedalaman hati kami. That iceberg di bawah permukaan itu loh. That's what you want to know. That's where you are. Itu di mana Engkau berada. Terima kasih untuk murid-murid-Mu, pembelajar-pembelajar firman-Mu, yang tidak saja mau mendengar khotbah untuk dihibur, tapi betul-betul mendiagnosa diri dan bercermin melalui Alkitab ini yang menjadi cermin. Paulus berkata pada jemaat Korintus, bercermin pada firman ini. So we see our true condition. Dan kita akan bisa ditransformasi menjadi serupa Kristus. Thank you Father untuk pembelajaran hari ini. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan kembali bagi nama-Mu Yesus. Amin. Well, waktunya sudah habis. Saya mau ucapkan terima kasih semua pembelajar firman Tuhan Bible Study kami yang luar biasa. We all love you and we'll see you hari Kamis. Tuhan berkati.